Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Allahu Akbar ya Rabbul Izzati wa Rabbul Alamin rahmatan lil alamin wa adam amir mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku yang insyaallah dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan ini saya akan membahas tentang umur, hakikat daripada umur kita. Apakah umur kita ini bertahun-tahun atau satu hari atau bagaimana? Insya Allah mudah-mudahan ada tambahan untuk memberikan suplemen dalam pengetahuan ilmu kita dalam hal kita mencari hakikat ilmu Allah. Insya Allah mudah-mudahan dengan penjelasan walaupun sedikit dari saya ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semua. Sebelum kita membahas, seperti biasa, marilah kita memberikan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan waktu sehingga kita bisa lagi berjumpa lewat channel ini. Dan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi suri tauladan bagi kita semua, uswatun hasanah. Saudara-saudaraku yang insyaallah dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, apa sih sebenarnya umur itu? Bagaimana sih hakikatnya? Apakah umur itu dihitung maju atau dihitung mundur? Kalau kita perhatikan dalam kehidupan ini, haruslah kita itu menghitung umur itu secara mundur. Kalau hitung maju itu namanya tua. Tetapi kalau kita hitung mundur, itu namanya kecil lagi, begitu maksudnya. Contohnya, katakanlah dia ini setelah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam rahim ibunya ataupun di alam rahim ibunya, katakanlah di situ dia menerima umurnya ataupun janjinya kepada Tuhannya hanya 63 tahun. Kemudian ketika dia satu hari itu terhitung 62 tahun. Nah, berarti mulai mundur dari situ. Nah, kemudian satu hari lagi mundur lagi menjadi 61 tahun. Nah, mundur lagi ya. Terus satu hari lagi mundur lagi 60 tahun. Dan seterusnya kembali kepada satu hari terus. Yang ada itu satu hari, tidak ada duanya. Yang ada 2 sampai 1000 itu adalah hitungan secara syariat supaya bisa diketahui. Nah, sebenarnya umurnya itu hanya dengan satu hari saja. Nah, coba perhatikan ini. Mohon maaf, saya sudah tuliskan seperti biasa. Ini. Jadi, mulai dari satu hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari menjadi 1 minggu hitungannya. Hitungannya itu menjadi 1 minggu. Nah, kemudian 1 minggu dihitung lagi. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu menjadi 1 bulan. Hitung lagi 1 bulannya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 sampai 12 bulan menjadi 1 tahun. Nah, jadi di sini yang dimaksud ini mulai dari 1 hari menjadi 1 minggu, mulai dari 1 minggu menjadi 1 bulan,
mulai dari 1 bulan menjadi 1 tahun. Tidak ada lagi sampai dengan tahunnya. 12 bulan menjadi 1 tahun. Nah, bagaimana dengan 12 tahun itu menjadi apa itu? Kan tidak dihitung sama manusia. Nah, kalau dihitung tidak akan henti kalau kita hitung itu. Hakikatnya itu kita kembali saja kepada yang satu. Setelah 12 tahun, berapa lagi hitungannya? Setelah itu lagi apa lagi? Tidak akan pernah henti. Nah, secara sederhana, secara singkat ini, bahwa kita ini akan kembali pada 1 hari. Kita kembali lagi. Tahun kembali kepada bulan. Bulan kembali kepada minggu. Minggu kembali kepada hari. Nah, berarti tetap matinya ini kembali pada hari ini. Nah, dalam 1 hari ini, dalam 1 hari, kita diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah. Janganlah kita sia-siakan waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, manusia itu dalam keadaan rugi. Sebenarnya dalam waktu 1 hari ini, kita diberikan oleh Allah itu waktu dan kesempatan. Kita tidak usah tahu besok atau bagaimana. 1 hari ini kita pergunakan sebaiknya. Ada pula yang mengatakan saya belum digerakkan oleh Allah. Saya ini belum ada hati. Mau tafakur, mau sholat, mau ini. Nah, berarti dia tidak paham dengan waktu itu. Dia telah sia-siakan waktu. Nah, kalau kita hitung lagi, 1 hari, 1 minggu, terus minggu ke bulan, tahun ke tahun lagi. Nah, dari di atas tahun tidak dihitung kan? Nah, karena tidak mampu lagi dihitung begitu-begitu terus. Hanya orang itu ambil saja 1 tahun, selesai. Nah, kembali lagi, berapa sih umur itu dunia ini? Umur bumi ini berapa? 1 hari saja itu. Misalkan katakanlah diterima oleh bumi pada waktu itu yang ditetapkan oleh Allah, maka berdiri kokohlah alam semesta ataupun bumi ini. Katakanlah 50.000 tahun. Nah, 50.000 tahun kalau terhitung mundur, kembali juga 1 hari bumi ini. Nah, kalau sudah waktunya 1 hari bumi ini, ya dia tidak mau melihat apakah ada orang guru kah, orang tasawuf, orang sufi. Dia hancur lebur. Hancur lebur dia itu. Itu bagaikan debu-debu semuanya. Nah, karena tiada lagi, kalau sudah tetap ditentukan oleh Allah umurnya bumi dalam 1 hari itu. Nah, tidak ada alasan mau ada orang hamil kah, ada orang pintar, orang ini ya. Karena bumi pun itu sudah waktunya telah tiba, emangnya kita saja yang terima janji? Bumi pun terima janji, alam semesta pun terima janji. Nah, kita ini kan di dalam alam semesta. Jangan sampai kita itu 1 hari ini, katakanlah sudah selesai ini umur bumi ini. Nah, kalau kita dapat hari kiamat, tidak selamat kita itu, gagal kita. Makanya sebelum bumi dihancurkan, sebelum bumi telah ditetapkan oleh Allah janjinya, marilah kita senantiasa selalu kita tafakur kepada Allah, kita bertobat kepada Allah. Begitu maksudnya. Karena hakikat umur itu ataupun semua itu 1 hari. Contoh, besok itu ada lagi matahari, ada lagi bulan, jamnya tetap begitu. Nah, itu buktinya itu 1 itu menjadi tahun, menjadi hari, menjadi bulan, menjadi 1000, menjadi miliaran dan seterusnya. Tidak bisa dihitung. Kalau dihitung, nah, secara hakikat kita kembali saja 1 hari. Selesai kita hitung. Itu hanya 1 hari, itulah waktu kesempatan kita itu. Seakan-akan kau mengerjakan akhirat, besok itu kau akan meninggalkan bumi ini. Seakan-akan engkau mengerjakan dunia ini, besok kau masih hidup lagi, kan begitu. Kalau dia tidak kaya, rugi dia itu. Ya nah.
Jadi kita itu jangan sia-siakan waktu kita itu. Jadi hakikat umur kita, hakikat umur hari, umur minggu, umur bulan, umur tahun, umur alam semesta kembali pada satu hari. Satu hari menjadi 1000 hari, menjadi miliaran hari, triliunan hari, sampai seterusnya. Itu maksudnya. Jadi jawabannya itu, hakikat daripada umur kita itu, kalau kita hitung mundur, itu hanya saja satu hari. Dari 63 ke 62, dari 62 ke 61, dari 61 ke 60, sampai seterusnya, selesainya itu hanya satu hari. Nah, kalau dia tidak mau mengerjakan kebaikan dari umur 63, diberi lagi sama Allah itu. Kata hadis itu ada bonus, ya memang ada bonus, dia diberi waktu lagi. Karena Allah itu maha baik. Tapi dia lagi tidak mau sadar. Diberi lagi 1 tahun ke 2 tahun ke, beri lagi dia. Tidak mau dia sadar lagi, beri lagi, sehingga kalau tidak mau dia sadar, rasakan hukumannya itu. Mampuslah kau itu. Ini bukan lagi manusia itu, masukkan dia di dalam neraka itu, suruh bakar itu saja neraka itu. Saudara-saudaraku yang insya Allah dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, hidup hanya sekali, tidak mengenal dua. Hidup tiada mati, ya tidak mengenal mati, karena memang hidup itu adalah abadi. Kita harus memperhatikan di dalam kehidupan kita ini, bahwa sesungguhnya yang namanya kehidupan itu tidak pernah mati. Hidup itu adalah abadi. Kalau kita mengenalnya. Jadi kata kaum syariat, kaum awal itu, hidup dan mati, mati dan hidup. Secara hakikat tiada mati. Yang ada itu hanya hidup saja. Mana ada hidup itu bisa mati? Hidup terus lah. Begitu. Nah, kalau kita mengkaji lagi, nah kita ada jawabannya itu. Ya, kita kan harus melatih juga kita ini punya akal ke logika ke akal sehat kita. Tetapi jangan kita itu mengatakan seperti yang saya bilang kemarin, siapa aku ini, apa aku ini. Jadi kalau dijawab, kau itu adalah malaikat, salah. Kau itu adalah iblis, salah. Kau itu adalah Ahmad, salah. Ruh, salah. Nur, salah. Semua jawaban itu tidak ada yang benar. Nah, padahal syirik ini sangat halus, saudaraku. Dia tidak merasa juga bahwa dia itu telah melakukan kesyirikan. Kalau memang engkau bukan sesuatu, kalau memang engkau bukan siapa-siapa, secara tidak langsung dia mau mempersamakan derajatnya kepada Allah. Karena Allah itu bukan sesuatu, itu yang dia mau bandingkan. Contoh katakanlah, di dalam rahim ibu bukan sesuatu, ya. Ya memang di rahim ibu itu memang bukan sesuatu, karena belum diwujudkan, dinyatakan. Tetapi kalau kita sudah keluar di bumi ini, mau lari kemana? Apa jawabanmu? Melainkan dia itu adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pun ini makhluk. Kalau masalah teka-teki itu gampang saja. Tetapi jangan kita itu teka-teki itu yang sulit, yang dijawab oleh orang-orang banyak. Banyak di media-media online itu kita baca, siapa aku ini, apa aku ini, goblok kamu itu. Apa maksudnya? Kata orang itu, macam mana ini? Apa maksudnya siapa aku? Apa aku ini? Loh, jelasnya lah makhluk lah. Mau jadi apa? Mau kafir? Mau syirik kau? Saya pun bisa memberikan teka-teki, tapi tidak seperti itu. Itu kan mengerumit-rumitkan orang, mempersulit-sulit jawaban orang. Malah dia sendiri itu tidak tahu jawabannya. Saya yakin itu. Ngapain tidak yakin? Karena saya sudah tahu dia makhluk. Mulai dari ahad kah,
Ahmad ke Muhammad, Adam, itu semua makhluk. Makhluk semuanya itu. Hanya satu saja Tuhan itu, adalah Allah, tidak ada yang lain. Ada pula yang mengatakan Muhammad itulah Allah, Tuhan semesta alam. Muhammad itulah yang bernama Allah. Tetap dia itu salah posisinya. Penyampainya tidak sesuai dengan akal sehat kita. Tidak bisa diterima itu. Bagaimanapun alasannya, tidak bisa kita terima. Sejak kapan Muhammad itu menjadi Allah? Kenapa dia bisa bernama Allah itu? Jangan diambil hak prerogatif Allah. Sama halnya kita itu menyekutukan Allah. Tidak ada duanya Allah. Kenapa kita berani mengatakan Muhammad itu adalah Tuhan? Muhammad itu yang bernama Allah. Ahmad itu yang bernama Allah. Mana mungkin saya yang bernama Allah? Mana mungkin engkau yang bernama Allah? Tidak mungkin. Kau itu ciptaannya. Kau itu makhluk. Kalau saya memberikan teka-teki, contoh begini. Jadi di dunia ini semua makhluk hidup ada nyawanya. Tetapi ada satu makhluk hidup yang bisa hidup tidak ada nyawanya, tapi dia bisa hidup. Apa itu? Cari itu. Itu teka-teki itu yang masuk akal. Semua makhluk hidup yang hidup di dunia ini semua punya nyawa. Tetapi ada satu makhluk hidup yang tidak ada nyawanya tapi dia bisa hidup. Cari itu. Baru engkau itu memberikan teka-teki yang masuk akal. Ini kan mempersulit-sulit saja orang. Sama halnya apa ini? Sementara dia sudah paham itu jauhlah dari dosa-dosa syirik. Kenapa dia membuat syirik lagi? Banyak juga yang bercakap dalam channel-channel itu, cari kuburan saya katanya. Cari di kuburan saya, kalau ada saya dikubur itu. Dibakar saja. Saya pun begitu, ngapain saya takut? Kalau memang saya ada dalam kuburan, dibakar kuburannya itu. Nah itu kan kenapa? Karena dari keyakinan. Banyak juga yang cakap dalam channel-channel YouTube itu, cari aku ya, biarin saja. Tidak usah kita tahu, tidak usah kita intervensi, biarin. Saya pun bisa bercakap begitu, tetapi kita itu harus sadar, karena kita makhluk, bukan siapa-siapa. Kau tetap kau, aku tetap aku. Aku tetap aku, kau tetap kau. Kau makhluk, aku makhluk. Yang bukan makhluk hanya Allah, tidak ada yang lain. Itu jawabannya. Tidak usah kita mempersulit-sulit kemaslahatan umat, tidak usah. Saya mengatakan lewat channel ini, saya ini tidak mengenal siapa dia, mau sufi kah, mau wali kah, mau tasawuf kah, siapa dia. Kalau dia mengatakan Muhammad itu adalah Allah, Muhammad itu adalah Tuhan, kafir musyrik dia itu. Pasti itu. Ini adalah yang hak saya sampaikan. Wa qul jalal haq innal bati kana jahuka. Yang hak itu pasti akan muncul dia. Katakanlah yang batil pasti lenyap. Banyak juga yang di dalam channel-channel YouTube ini pakai seragam ini, seragam itu. Yang namanya ini, yang namanya itu. Banyak sekali itu. Seakan-akan hidupnya itu. Kita selalu perhatikan di dalam dunia YouTube ini. Banyak sekali yang mengakal-akali. Seakan-akan dia suci. Seakan-akan dia merasa suci. Mau dipuji kesuciannya. Mau disanjung-sanjung kesuciannya, kebersihannya. Yang namanya manusia kalau masih tinggal di bumi ini, itu 50-50 namanya. Jadi tidak ada manusia itu yang tidak terlepas dari kesalahan. Saya pun banyak kesalahannya itu. Makanya kita itu sadar.
Semakin tinggi kita punya ilmu, semakin tinggi pula kita sampaikan. Yang sangat syirik. Syirik itu halus, memang halus syirik. Kenapa kita tidak mau sadar? Sejak kapan Muhammad jadi Tuhan, jadi Allah? Secara tidak langsung Muhammad itulah yang bernama Allah Subhanahu. Banyak itu. Tidak tahu di daerah Jawa atau di Jakarta yang cakap-cakap dalam channel YouTube. Secara tidak langsung ini Muhammad itu yang bernama Allah Subhanallah. Kafir musyrik kau itu. Tidak bisa diterima itu apapun alasannya. Itu adalah itu guru-guru pembohong, penipu. Dia itu hanya mau membohongi muridnya. Buat apa dia itu? Kalau dia cakap-cakap seperti itu, dialah yang bernama Allah. Kenapa diambil hak prerogatif Allah? Itu yang tidak masuk akal. Itu kan ada haknya. Allah ada hak, Muhammad ada hak, Adam pun ada haknya. Bagaimana hak kita ini? Kita meminta kepada Allah. Bagaimana hak Allah kepada kita? Allah itu memberi kepada hambanya. Jangan kita ini mau jadi Tuhan. Jangan kita mau jadikan Tuhan itu Muhammad. Muhammad itu utusannya kan sudah ditetapkan di dalam kalimat tauhid. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan Muhammad itu utusannya. Kan tidak ada bunyi itu. Wa asyhadu anna Muhammad Allah, tidak ada katanya. Muhammad Rasulullah, Rasul, utusannya. Muhammad Rasulullah itu diberi gelar yang bernama rahmatan lil alamin. Karena sudah saya jelaskan. Kenapa kita mengaku ini bahwa Muhammad yang bernama Allah? Pernahkah kita sadar berpikir itu kan syirik musyrik namanya. Tidak sadar dia, tidak merasa dia syirik itu. Lihat saja. Seakan-akan bagaimana ya? Kenapa disepelekan Allah itu? Kita ini kan membela, menyampaikan kebenaran itu. Kita kan ada sifat sidik, amanah, fatana, tabligh itu. Nah, itu kita sampaikan. Syariatnya syariat Nabi, syariat kita. Tarikatnya hakikat Nabi, hakikat kita. Tarikat kita, ma'rifatullah. Berarti kita gagal mengenal Allah itu kalau kita mengatakan Muhammad itu Allah. Tidak sadar dia itu. Dia pasti gagal. Pasti dia gagal itu pengetahuan tentang awaluddin ma'rifatullah. Mula-mula beragama mengenal kepada Allah. Bukan mengenal kepada Muhammad. Saya ingatkan, Muhammad itu tetap hamba, tetap makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa Muhammad, tanpa nur Muhammad, apakah Allah tidak bisa menciptakan alam semesta ini? Menciptakan langit dan bumi ini? Itu hal yang tidak gampang. Hal yang sangat mudah bagi Allah. Ketika kita menyaksikan di luar alam semesta ataupun di luar bumi ini, kita melihat partikel-partikel langit, kedudukan planet-planet bumi di atasnya itu. Sungguh sangat jauh kita jangkau itu. Berapa tingkat lapisnya kekuasaan Allah yang kita lihat ketika kita memperjalankan jiwa kita ini. Tidak dapat kita pikirkan. Tanpa nur Muhammad, tanpa Muhammad pun Allah bisa menyatakan langit dan bumi. Jangan lagi kau mengatakan Muhammad itu adalah Allah. Ada lagi yang mengatakan Allah ini bukan Tuhan. Nah, bagaimana kita tidak marah? Allah ini alif lam lam ha itu memang itu adalah lambang. Memang ini adalah lambang. Di dalam alif lam ha terdapat zat sifat afal asma. Tetapi itu adalah supaya kita memahami bahwa Allah itu ada. Tapi jangan mengatakan Muhammad itu yang bernama Allah. Tidak bisa itu. Tanpa Muhammad pun Allah bisa menciptakan langit dan bumi. Itu hal yang paling gampang bagi Allah. Memang kita itu sanjung-sanjung pada Nabi kita, tapi jangan jadikan Tuhan. Syirik kafir itu.
Tanpa Muhammad pun, kenapa Allah itu tidak bisa? Ya bisa lah. Sangat gampang bagi Allah itu. Tidak ada kita, tidak ada alam semesta, ya masih ada lagi makhluk-makhluk yang lain yang dia ciptakan. Kita kira ini di bumi saja makhluk hidup. Tidak. Di luar angkasa ada makhluk hidup itu. Hanya saja kita tidak pernah melakukan mi'raj, memperjalankan jiwa kita, makanya kita tidak paham. Contohnya orang di dalam rumah ini, dia tidak pernah keluar. Dia bilang tidak ada orang di sebelah, padahal itu di luarnya banyak sekali orang. Nah, apa dia bilang? Wah, ternyata bukan saya saja yang tinggal di sini, deh. Ternyata banyak orangnya. Nah, dia pun itu tidak mampu. Orang itu dari mana? Nah, tidak usah dipikirkan. Itu tandanya, itu kuasanya Allah. Nah, kira-kira seperti itulah contohnya itu. Jadi ketika kita keluar dari bumi ini, keluar dari alam semesta ini, kita akan menyaksikan begitu luasnya, begitu indahnya ciptaan Allah itu. Berkilau-kilau, berbintang-bintang cahaya Allah itu. Bukan seperti cahaya Muhammad. Cahaya nur Muhammad, cahaya nur Allah, cahaya Allah itu tidak pernah sama. Itu ada peringkatnya, saudaraku. Hanya saja kita tidak pernah melakukan mi'raj, memperjalankan jiwa kita ini. Makanya kita bingung-bingung. Ini yang membuat saya heran ini. Muhammad itu yang menjadi Allah, yang bernama Allah. Nah, ma'rifat apa ini? Ajaran dari mana? Tidak bisa diterima ajaran itu. Banyak sekali itu ma'rifat tertinggi di Indonesia. Seluruh pelosok itu dia mengatakan begitu. Dia gagal memahami itu kepada Tuhan, ya, kalau dia mengatakan seperti itu. Keluarlah engkau dari petala-petala bumi, petala-petala langit, sehingga engkau itu bisa menyaksikan di luar sana, menyaksikan kekuasaan Allah itu sejauh mana. Kamu tidak bisa memikirkan, tidak bisa melogikakan, tidak bisa merasakan lagi kuasanya Allah itu. Kalau kita sudah diperlihatkan sungguh luar biasanya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah aliyul azim. Tiada setitik jarak pun tenaga kekuatan tanpa dari seizin Allah. Illa biiznillah. Tanpa ada izin dari Allah, tidak ada yang bisa bergerak, yang bisa bercakap-cakap, tidak ada. Bahkan Muhammad pun tanpa ada izin dari Allah tidak akan bisa ada di dunia ini. Pada hakikatnya, walaupun kita bercakap langit dan bumi dari nur Muhammad, tapi bukan berarti Muhammad itu Tuhan. Penyampaianmu itu tidak bisa diterima dengan akal sehat kita. Kalau tidak diterima dengan akal, itu bukan Islam namanya, tetapi baru is saja, lamnya belum ada. Dikatakan Islam yang sempurna, itu baru is saja namanya, itu lamnya belum ada itu. Nur Muhammad kan diciptakan dengan nur Allah. Kan begitu. Nah, dari mana dia ini mendapat ini predikat jadi Allah? Masa Allah menciptakan lagi Tuhan, mencipta lagi Allah? Padahal kita paham itu yang namanya Nur Muhammad itu ya ciptaan Allah, tidak bisa jadi Allah lah. Berani-beraninya Muhammad itu yang menjadi Allah, yang bernama Allah. Banyak sekali di media online, banyak sekali di channel-channel YouTube itu. Secara tidak langsung Muhammad itu bernama Allah. La ilaha illallah, subhanallah, istighfar kau. Setelah itu siapa aku, apa aku ini, tambah lagi mempersulit-sulitkan orang lagi. Jadi apa sih maksud maunya? Tidak usahlah teka-teki seperti itu.
Lebih baik teka-teki itu yang masuk akal gitu. Karena dijawab dia itu adalah ruh, dia adalah nyawa, dia adalah ini, salah semua. Nah lantas dia itu secara tidak langsung sudah syirik dia. Karena mau mengsamakan derajatnya sama Allah. Sementara dia sudah tahu Allah itu laisa, tiada sebanding, tiada setara baginya. Nah berarti dia juga begitu, itu maksudnya. Nah kalau memang begitu, saya juga bisa memberikan pertanyaan yang jelasnya tidak bisa dia jawab itu. Nah lebih baik itu di dunia ini ada makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah yang bisa hidup tetapi tidak ada nyawanya, tapi dia bisa hidup. Nah kalau itu bisa diterima dengan akal sehat, itu kan teka-teki semua namanya itu. Apa makhluk hidup itu? Tidak ada nyawanya bisa hidup itu apa? Nah itu baru bisa diterima sama orang, karena itu adalah melatih tingginya pengetahuan kita. Nah dia tinggi pengetahuannya, tetapi dia memberikan soal itu yang tidak bisa diterima oleh akal ini, membuat rumit-rumit saja kemaslahatan umat itu. Seakan-akan begitu ceritanya bro. Jadi itulah wahai saudaraku, kita kembali pada konteks pembicaraan kita ataupun topik pembicaraan kita. Jadi umur itu hakikatnya kalau kita hitung mundur itu hanya 1 hari saja. Tahun kembali kepada bulannya, bulan kembali pada minggunya, minggu kembali pada 1 hari, tidak ada duanya. Alam semesta hanya 1 hari. Ketika tiba waktunya telah ditetapkan oleh Allah janji dan sumpahnya alam semesta ini, maka hancur leburlah dia itu, bagikan debu, dihambur-hamburkan. Begitu maksudnya. Jadi dalam kesempatan 1 hari ini, walaupun kita ada dalam hati itu masih ada besok lagi, tapi jangan kita itu sia-siakan waktu. Itulah maksud saya itu, supaya kita itu ada hidayah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa selamat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin.